Selamat pagi, ketemu lagi dengan kita channel YouTube Bang Dery Tutorial. Kali ini kita akan membagikan tutorial bagaimana cara membongkar Samsung A037 ataupun A03s yang mengalami tidak bisa dicas. Jadi kita akan bongkar, kemudian kita akan mengganti USB casnya. Kebetulan dia menggunakan tipe C. Nah, biasanya kalau tipe C ini tidak bisa ngecas, itu agak rusak, susah, rusaknya agak awet. Cuman kalau misalnya dia lembab, karatan, short, itu tidak bisa kita bersihkan, harus kita ganti untuk PCB casnya seperti itu. Ini setelah kita bongkar, teman-teman bisa cek di playlist cara bongkar back cover untuk Samsung A03s ataupun A037f, sudah kita bagikan, sudah kita tutorialkan, jadi teman-teman bisa cari di playlist Samsung seperti itu. Ini sudah kita bongkar. Karena untuk konektor cas dia diletaknya bagian bawah. Jadi kalau misalnya ada karatan, kita cek fisiknya saja. Ini ada titik-titik kuning seperti itu. Kalau misalnya ada salah satu yang karatan, sudah kita kerik menggunakan jarum masih tidak bisa, itu kita harus ganti. Ataupun juga biasanya konektor casnya yang sudah mulai karatan, short, biasanya kalau dicas dalam posisi hidup dia bisa, tetapi kalau kondisi mati dia tidak bisa ngecas seperti itu, malah dia mati total. Itu juga menandakan bahwa konektor USB-nya sudah short ataupun konslet, ataupun juga ngecasnya itu lama tapi tidak penuh-penuh seperti itu. Itu juga konslet karena dia berbarangan antara mengisi kemudian keluar lagi karena konslet seperti itu. Langsung saja kita tutorialkan bagaimana cara mengganti PCB cas untuk Samsung A037f ataupun A03s. Ini ada baut karena letak di bagian bawah. Langsung saja kita bongkar. Jadi teman-teman harus sudah punya obeng. Kalau belum punya, teman-teman bisa beli di link yang sudah kita bagikan. Harganya tidak sampai 50. Ada yang unik, ada yang model pena, ada juga yang model kayak dompet. Harganya pun juga tidak lebih dari 50.000 seperti itu. Jadi cukup murah sekali. Sudah kita dapat macam-macam obeng, kepalanya banyak. Kemudian bisa untuk Nokia tipe lama yang hot bank T5, ataupun juga misalnya untuk iPhone 0,8, ataupun obeng yang seperti ini. Jadi sudah banyak pilihan, sudah kita bagikan link deskripsinya. Langsung saja, ini sudah baut, sudah kita anggap lepas. Kemudian untuk angkatnya, kalau mengangkatnya agak susah, di sini ada plat yang agak bodinya, kemudian yang ini hitam, jadi kita taruh saja seperti itu. Nah, seperti ini, congkel sedikit bisa. Untuk mengangkat speaker musiknya nih, ini sudah lepas. Nanti speaker musik sudah kita bagikan tadi. Nah, di sini kita langsung bisa melihat, di sini ada kuning-kuning. Nah, ini garis kuning-kuning ini konektor untuk data, kemudian untuk ngecas. Untuk ngecas biasanya di bagian tengah, tapi untuk kiri kanan biasanya data. Itu sama. Untuk bagian satunya, kemudian bagian sini sama. Jadi konektor jaraknya ataupun pinnya beda. Dengan tipe mikro, dia kiri kanan beda seperti itu. Untuk kiri kanan ini sama, untuk bolak-balik sama. Jadi di sini sama, juga di sini sama, karena dia posisi tipe C USB-nya itu bisa dibolak-balik, jadi tidak takut salah seperti itu. Nah, di sini kita langsung melihat kalau dia original masih ada karet seperti ini. Kemudian PCB-nya juga beda. Kemudian di sini ada mic, di sini ada speaker musik, di sini ada soket. Soket ini adalah menghubungkan ke bagian atas. Jadi kita bisa lepas dulu. Kemudian di sini tidak ada lagi baut, bisa kita angkat. Kita gunakan obeng yang min. Karena ini kita tidak punya obeng khusus, karena alatnya cuma punya obeng satu saja dulu, banyak. Bisa kita angkat menggunakan karter saja. Itu kalau misalnya teman-teman punya ada lebih duit, bisa beli obengnya satu set gitu. Nah, kita angkat, tidak ada lagi baut. Ini sudah kita lepas. Di sini ada kabel, nanti bisa kita angkat nantinya. Nah, ini tidak ada lagi baut, bisa tinggal angkat saja. Nah, hati-hati jangan sampai loncat. Ini ada pengait, dia terkunci di sini. Ini kita cari obeng. Sebenarnya ada yang tipis tapi ini tidak ada. Kita angkat gunakan ini. Nah, ini kita angkat keluar.
baru kita lepas seperti ini. Nah, ini masih original. Kalau dia banyak posisi IC nya mungkin karena dia untuk casannya lebih cepat seperti itu. Kalau sudah gantian itu agak beda. Nah, seperti ini tipe beda, mungkin kayaknya ini ada Samsung A70 ini. Samsung A70 ini sudah pernah gantian. Itu kalau tandanya tidak original, banyak posisi komponennya yang tidak terisi. Itu kalau yang sudah pernah gantian. Nah, ini yang masih original, ya banyak sekali komponen. Ini banyak IC segi 4, komponen ini terisi semua. Jadi kalau misalnya yang sudah pernah gantian, banyak komponen yang tidak terisi. Ini banyak sekali. Nah, ini seperti ini contoh saja. Banyak IC yang tidak terisi, ini kosong. Ini bukannya dilepas, tapi memang dari sononya kita beli, kondisinya sudah dapat seperti ini. Cuman ada yang pentingnya saja, ini mic yang segi 4, ini konektor cas, ini soket untuk menghubung ke atas, ini untuk handset, ini untuk antena. Jadi yang lainnya banyak kosong, bukan dilepas, tapi memang dari sononya yang kosong. Nah, seperti ini juga di bagian bawah banyak sekali yang kosong. Nah, ini kosong semua ini. Ini bawah ini sudah pernah ganti, ini bukan original lagi. Kalau original seperti ini. Nah, saya sarankan kalau misalnya kita bawa di tukang servis, yang bekas lamanya ini bisa kita ambil. Jadi siapa tahu kita mau ganti konektor USB nya saja, ini lepas dulu misalnya. Ini karetnya masih asli, ada seal. Di sini juga masih kita bisa lepas. Nanti kita pasang di yang baru. Misalnya ganti yang baru seperti itu. Misalnya kita mau ganti konektor cas, yang originalnya kita ambil ataupun kita simpan. Siapa tahu kita mau belikan konektor casnya saja, USB tipe C nya saja, kita bagikan linknya untuk pembelian konektor tipe C nya ini. Jadi tinggal kita panasin yang ini, kita buang, kemudian kita ganti konektor C nya saja. Ini seperti ini contoh, ini ganti konektor casnya saja seperti ini. Ini tipe mikro, tapi untuk tipe C kita tidak ada contohnya bekasnya. Jadi beli saja, nanti kita bagikan linknya untuk USB nya only seperti itu. Jadi ini dicopot kemudian kita pasang. Nah, untuk melepaskannya ini bisa dua macam cara. Pertama menggunakan solder uap yang 200 watt, solder biasa tapi yang besar yang 200 watt. Biasanya tukang dinamo, tukang radiator biasanya menggunakan obeng yang 200 watt. Ataupun juga bisa kita beli misalnya harganya 100 ribuan, ada yang 80.000 tergantung merek. Nah, kalau misalnya teknisi biasanya punya blower uap, solder uap, jadi tinggal panasin saja dan dicopot. Nah, untuk pasangnya menggunakan solder biasa juga bisa, menggunakan solder yang 60 watt juga bisa seperti itu. Jadi untuk melepas yang agak susah, jadi kita gunakan dua macam opsi. Yang pertama kita solder yang 200 watt, tempelin, kasih plug, kemudian kita tempelin solder yang 200 watt, panas, langsung meleleh, langsung copot, dan kita lepas. Kemudian kita bersihkan menggunakan solder biasa, terus kita pasang. Jadi kita pasang satu-satu untuk solder kakinya seperti itu. Itu untuk mengganti konektor biar PCB nya tetap yang asli seperti itu. Tapi kalau misalnya kita tidak mau repot, kita ganti satu set, tapi resikonya ada kurang bagus. Biasanya pengecasan yang tidak sempurna, ataupun misalnya dia kalau misalnya fast charging itu tidak lagi support untuk fast charging. Nah, itu yang kendalanya. Itu banyak terjadi di kolom komentar yang nanya setelah ganti konektor cas kok tidak berfungsi untuk casnya. Ya memang karena di sini tidak ada komponen seperti ini, jadi sudah tidak original seperti itu. Itu pasangnya juga ini, kalau misalnya kita mau lepas dulu untuk antena. Lepasnya menggunakan nanti piece karter seperti ini. Nah, congkel saja. Untuk pasangnya mudah, kita pasang terlebih dahulu. Kita pasang seperti ini, kemudian kita taruh seperti ini. Kita taruh luar untuk antena, luar fleksibel, kemudian pasang seperti ini. Nah, untuk seal tadi bisa kita pasang juga, jadi tidak kita pasang tidak masalah, dia tidak mempengaruhi, cuman dia untuk seal air saja, jadi air tidak langsung cepat masuk. Kalau kelamaan masih masuk juga air. Nah, ini kita pasang seperti ini. Antena sudah kita pasang seperti ini. Terus pasang fleksibelnya, kita tekan saja soketnya, kemudian pasang penutup speaker musiknya seperti ini.
terus kita baut semuanya. Ini saja tutorialnya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa tulis kolom komentar. Ini kita sudah anggap selesai bautnya dan bisa kita tutup seperti ini. Untuk pasang back cover caranya adalah seperti ini, kita posisikan seperti ini, kemudian kita kaitkan dulu untuk di bagian atas seperti ini. Nah, ini nanti teman-teman bisa cek di playlist, ada cara bongkar pasang untuk back cover mudah. Ini saja, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua beserta tip yang kita tutorialkan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Salam sukses.